Pada video ini, saya akan membahas rangkaian sekuensial, sinkronisasi rangkaian sekuensial. Kenapa hal ini perlu dibahas? Karena pada sistem digital modern memerlukan keluaran flip-flop yang berubah secara periodik dan serempak atau simultan ya. Dan ini sistemnya disebut sistem sinkron. Struktur yang diaktifkan oleh level seperti yang diperlihatkan pada video sebelumnya mengenai flip-flop yang level enable itu hanya memenuhi kebagian kebutuhan sistem digital modern. Kita sekarang membahas apa yang disebut dengan sinyal sinkronisasi. Misalkan kita memiliki suatu rangkaian yang menggunakan level enable flip-flops. Nah, supaya memenuhi keperiodikan, misalnya kita buat perintah enabling EN harus dalam bentuk seperti pada gambar A. Flip-flop hanya akan mengubah keluarannya sebagai respon terhadap aktivasi periodik dari sinyal enable. Nah, sinyal ini menjadi sinyal sinkronisasi, yaitu acuan waktu bagi rangkaian. Namun flip-flop yang diaktifkan berdasarkan level enable flip-flop, ya, hanya menjamin sebagian perubahan yang terjadi secara serempak karena transisi masih dapat terjadi pada waktu yang berbeda, mengingat keluaran dapat berubah selama N aktif. Jadi ini N-nya seperti ini ya, kalau N-nya aktif maka perubahan bisa terjadi ya pada flip-flop. Ya. Nah, untuk membuat supaya uh, keluaran flip-flop ya tidak berubah-ubah ya selama EN aktif, maka EN-nya yang harus ya, atau lebar EN-nya yang harus diperkecil, ya dipersempit. Ya. Nah, hal ini akan membuat sistem mendekati pemenuhan kebutuhan akan perubahan keluaran yang terjadi secara serempak. Jadi dengan menyempitkan EN dijamin ya dapat dijamin gitu ya bahwa eh, perubahan output itu terjadi secara serempak. Sekarang kita lihat pulse command pada flip-flop yang diaktifkan oleh level atau level enable flip-flop yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, di sini kita lihat pada level enable flip-flop, JK flip-flop, ini ditambahkan satu input enable. Ya, dengan lebar uh, pulsa atau lebar sinyal enable yang pendek, yang sempit. Ya. Nah, dengan memperhatikan nilai enable, kita bisa melihat fungsi tabel fungsinya jadi seperti ini ya. Eh, jadi dengan adanya input enable ini disebut dengan menambahkan kita menambahkan impulsively atau JK flip-flopnya impulsively driven. Nah, jadi kalau di enable pada waktu um, sinyal enable aktif gitu ya atau ya punya nilai satu gitu ya, maka apabila J dan K-nya 0 itu artinya flip-flop akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Ya, seperti yang sudah dibahas pada waktu membahas CK flip-flop. Ya. Jadi misalnya kita lihat terjadi uh, sinyal enable-nya di sini, ya. Terus kemudian pada saat tersebut, ya, pada pada selang waktu EN muncul aktif, ya, uh, sinyal J-nya 1 dan sinyal K-nya 0, ya, 1 dan 0, berarti Q-nya harus 1 ya. Nah, Q-nya jadi 1, ya, tapi tidak seketika. Nah, karena sekali lagi ya, pada video sebelumnya sudah disampaikan ada delay propagasi pada gerbang yang menyusun flip-flop ini, ya. Jadi Q-nya akan 1, ya. Kemudian apabila terjadi perubahan level ya, di J maupun K tetapi belum ada pulsa atau sinyal enable, maka perubahan ini tidak akan dibawa ke output
ya, outputnya akan mempertahankan kondisi sebelumnya karena eh, flip-flopnya belum di-enable gitu ya. Jadi ketika ada sinyal enable lagi, barulah akan dilihat kondisi, oh sekarang kondisi J-nya 0, K-nya 1 ya, 0 atau 1 berarti akan mereset flip-flop sehingga output key akan jadi 0, tapi tidak serta-merta jadi 0. Nah, kemudian terjadi misalnya perubahan level di sini ya, di J, kemudian J-nya tetap 0, kemudian K-nya jadi 0, tapi karena nggak ada sinyal enable maka outputnya ya tidak akan berubah ya.